Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina maulana Muhammad ay Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda min yaumina hadza ila yaumil qiyamah amma ba'da. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang sama-sama kita muliakan, para guru, para ustadz yang alhamdulillah banyak yang hadir di majelis ini. Semoga Allah panjangkan umur mereka. Amin. Allah berikan ilmu yang manfaat Amin. mereka untuk kita semua. Amin. 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 Dan pada yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibul Musibah, yaitu Pak Haji Ari dan keluarga besarnya. Amin. Yang mana pada hari ini mengundang kita semua untuk hadir di majelis yang kita dimintai dengan ikhlas dan ridho. Amin. Untuk membaca kalimat thayyibah, zikir, tahlil dan juga baca Al-Quran, yang mana pahalanya dikhususkan untuk almarhum Bapak Tu Mulyono binti bin Kadiul Makso. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini. Semoga kehadiran kita menjadi penenang dari keluarga Bapak Ari, menjadi penggembira, karena sama-sama kita mendoakan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga mewakili dari keluarga Bapak Ari untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di majelis ini. Tidak ada yang bisa kami balas kecuali hanya sekedar doa. Semoga Allah yang membalas kebaikan-kebaikan dan amal ibadah Bapak yang dengan langkahnya datang ke sini. Dan juga kami mohon maaf barangkali ada kekurangan dalam sambutannya, dalam hal apapun yang ada di depan Bapak mungkin kurang berkenan, yang kami mohon dimaklum. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hikmah yang ingin kami sampaikan dalam 40 hari yang kita memperingati, kalau kita bicara tentang peringati kita itu ya adat orang kita, ya gak tahu kita yang mana nih, kita orang Indonesia apa kita orang Jawa apa kita orang mana gitu ya. Tapi yang jelas yang kita sama-sama di sini, kita nggak pernah lepas dari peringatan dari mulai kita bayi, bahkan kita lagi masih dalam kandungan aja udah diperingati macam-macam. Coba aja kita masih di dalam kandungan 4 bulan ada ngupati, kita ada selamatan, ada peringatan. 7 bulan juga ada, isinya doa semua isinya. Kemudian ketika lahir ada puputan, ada juga selapanan, macam-macam. Nanti ketika sudah besar dikit ada mudun lemah, ya, itu kalau di Jawa banyak banget itu. Selamatan lagi, sedekah lagi, mangan lagi. Itulah sedekah yang membawa berkah itu. Kemudian setelah besar dikit disunat, rame-rame undang tetangga juga, selamatan juga. Terus sampai nikah juga sama. Mulai lamarannya, pernikahannya, dan syukuran setelah nikah juga ada. Kemudian sampai sudah meninggal aja nih, masih ada peringatan lagi. Kita mengingat lagi malam pertama sampai malam ketiga, malam ketujuh juga ada. Kita memperingati keluarga kita yang sudah meninggal. Sampai 40 hari juga ada. 100 hari juga kita mengingat lagi, mengenang. Kenapa? Ya karena kebaikan almarhumah yang mendahului kita baik semua. Kita pengen mendoakan, pengen mengingat, itu kan gak jadi masalah. Kemudian sampai haulnya, ketemu tahunnya, kita mengingat lagi, ya Allah, setahun yang lalu puasanya kita masih bersama, sekarang udah enggak, dan seterusnya sampai ke 3 tahun 1000 hari dan seterusnya, enggak ada habis-habisnya. Tapi Bapak Saudara sekalian, ini adalah insya Allah perbuatan yang baik selama dipandang oleh kita baik dan kita tidak mencampurkan sesuatu yang munkar.
Beda nih kalau ada, saya pernah di daerah yang sekarang itu jadi bandara Kertajati. Di situ ada, saya punya saudara jauh, desanya nama Kertamulya desanya itu. Di sana kalau ada orang meninggal, Bapak nih perlu diketahui barangkali, nah yang ingin mengatakan kumpul-kumpul bid'ah tuh yang di situ tuh. Saya masih ingat waktu itu masih kecil saya tuh, diajak sama orang tua katanya ada yang meninggal. Kemudian pas hari meninggal tuh malamnya itu ya ada tahlilan, nah tapi mereka tuh udah ada menyiapkan meja-meja tahlilan, kemudian dari tetangga tuh meja dikeluarin, ada beberapa meja. Nah setelah tahlilan beres nih, itu di meja itu dibuka ternyata pada main kartu, Pak. Itu bener real Pak, saya bukan bohong itu. Jadi itu memang dulunya itu nggak ada tahlilan Pak, zaman dulu katanya. Jadi kalau melekannya nungguin si mayat belum dikubur ataupun setelah dikubur sampai 7 hari itu melekannya ya main kartu. Itu yang bid'ah dolalah, itu jelas banget. Jadi untungnya di sini alhamdulillah kita nggak ada yang seperti itu. Kita ya Kemalangan yang nggak ada yang pada main kartu, itu di sana masih ada. Tapi nggak tahu sekarang. Dulu saya waktu kecil masih ingat, saya pernah dibawa oleh saudara saya waktu 2 tahun yang lalu silaturahim, saya nggak sempat nanya yang itu, lupa saya. Ya semoga sih sudah nggak ada sekarang yang kayak begitu. Bapak dan saudaraku yang semoga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya idza mata ibnu Adam, ketika meninggal dunia ibnu Adam, yaitu anak turunnya Nabi Adam, yaitu kita manusia maksudnya. Ketika manusia meninggal, in qata'a, maka jadi putuslah amaluhu, amalnya. Orang udah meninggal masih bisa sholat enggak? Enggak bisa. Orang udah meninggal masih enggak bisa juga baca Quran, enggak bisa juga yang amal-amal udah enggak ada, udah. In qata'a, putus. Tapi illa min salasin. Min ya dari ya. Kecuali dari 3 amal yang tidak terputus. Jadi kalau kecuali itu berarti kebalikan 180 derajat dari pengecualian yang pertama. Karena yang tadi terputus, tapi kecuali dari 3 berarti yang 3 ini tidak terputus. Illa min salah, kecuali dari 3. Apa? Yaitu sedekah jariyah. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu tidak menjadikan putus walaupun orangnya sudah meninggal, bahkan sudah membusuk sekalipun jasadnya, itu tidak akan ada putus-putusnya. Sedekah jariyah seperti apa? Sedekah jariyah itu yang untuk umum juga ada, untuk jalan raya, namanya dia almarhum ngecor jalan sepanjang ini. Selama itu jalan dipakai untuk kemaslahatan umat, semua bisa pakai. Nah, itu pahala tetap mengalir terus. Umpamanya juga untuk masjid, beli keramiknya, beli granitnya umpamanya, selama di masjid buat sholat seumur-umurnya, itu enggak putus-putusnya. Itu namanya sedekah jariyah. Dan banyak lagi. Kalau zaman dulu itu ada orang memberikan tikar untuk masjid, zaman dulu kan tikar ya, selama tikar itu masih dipakai. Kemudian dulu ada orang membelikan minyak untuk penerangan masjid, ya selama penerangan itu masih dipakai, dan seterusnya. Itu adalah sedekah jariyah untuk yang sudah meninggal dunia sekalipun tetap masih mengalir. Kemudian atau juga ilmu yang bermanfaat, ilmin yuntafa'u bi, atau dari ilmu yang bermanfaat. Ini makanya banyak sekali orang-orang yang mempunyai amal jariyah sudah meninggal dunia saja nih, ilmunya masih terasa manfaatnya sampai sekarang. Bukannya bapak-bapak semua, kita semua belajar ngaji dari guru-guru kita. Mungkin guru kita ada yang udah meninggal, ada apa ya? Kita bisanya sholat, bisanya bacaan Al-Quran, bacaan sholat, itu karena dulu guru kita mengajarkan A, ba, ta, nah seterusnya itu. Itu selama kita beramal, beribadah dengan menggunakan ilmu dari beliaunya, itu selama itu pula pahala tetap mengalir dan mengalir terus. Amin. Nah berarti guru-guru kita itu pahalanya mengalir dari setiap murid-muridnya. Makanya paling mulia itu guru.
paling mulia guru. Ya, profesi mana yang derajatnya sama dengan orang tua? Nggak ada, Pak. Hanya profesi guru yang derajatnya sama dengan orang tua, coba. Nah, sehingga dengan ilmu yang bermanfaat bisa digunakan untuk kemaslahatan. Bahkan tidak berhenti sampai situ, terus ada tersambung. Ketika seorang muridnya dia punya murid lagi, muridnya mengamalkan ilmunya terus, semuanya itu rewardnya akan seperti multi level marketing. Kalau namanya multi level dulu itu mengamalkan hadis sebetulnya, mengamalkan hadis. Dari man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilaha, kan gitu. Barang siapa yang mencontohkan perbuatan baik, dia kemudian ada yang meniru perbuatan baik itu, ikuti, maka orang yang meniru mempunyai pahala, dan kita yang mencontohkan mendapatkan pahala juga tanpa mengurangi pahala orang yang meniru tadi. Terus. Dan begitu kalau kebalikannya, Bapak perbuatannya buruk, umpamanya perbuatan dosa, ada yang mengikuti, ya Bapak tetap mendapatkan reward dosanya itu. Sebagaimana pembunuh pertama di dunia, ya, siapa? Qabil, ya. Nah itu akan mendapatkan dosa dari setiap orang yang melakukan pembunuhan sampai hari kiamat. Makanya ada hadis yang mengatakan juga bahwasanya orang yang membunuh satu orang aja itu sama dengan membunuh orang seluruh dunia. Ya karena dosanya terus berantai dan seterusnya. Nah, begitu juga pahala. Makanya daripada kita berbuat buruk yang akan menjadikan pundi-pundi dosa untuk kita, mendingan berbuat yang baik. Contohkan, nggak apa-apa. Namanya ria, masalah ria urusan hati. Jangan suka menjustis, menghukum orang lain karena ria, jangan. Ria itu urusan kita dengan Allah, urusan hati kita, bukan urusan manusia yang menilai. Nah, kalau ada orang mencontohkan kebaikan, biarkan. Barangkali ada orang yang terinspirasi kebaikan itu, kemudian dia mengikuti, nah, maka pahalanya akan terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga awaladin sholihin, ya mulai. Nah, ini Bapak Ali termasuk waladin sholih, yaitu putranya dari Pak Almarhum Bapak Mulyono yang sholih. Kenapa? Beliau mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan kalau ya, masalah anak dengan orang tua tidak diucapkan doa saja, ketika anak itu berbuat baik, maka otomatis orang tua mendapatkan pahala kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi dikhususkan doa untuk orang tuanya. Ini lebih manjur lagi, lebih baik lagi. Kenapa? Karena doa anak orang tua itu gak ada yang menghalangi. Doanya mampu diterima. Karena hadisnya jelas bahwasanya yang tidak terputus ya itu doanya anak untuk orang tua. Kalau dikatakan tidak terputus, berarti ya dikabulkan doanya. Masya Allah. Jadi baru sekalian, ketika orang tua kita sudah meninggal, ya, ini beruntung sekali yang masih ada orang tuanya, terutama masih ada ibunya. Jimat itu jimat. Kata Roma Irama namanya keramat, ya, udah sama aja. Jadi orang tua itu yang mana tidak ada di dunia ini yang lebih mulia daripada orang tua, terutama ibu. Bahkan panggilan yang lain pun di nomor sekiankan. Kalau masih bisa di nomor 2 kan, panggilan ibu didahulukan pokoknya. Bahkan ketika kita sedang sholat, apalagi sholat sunnah, ibu manggil, wajib diputus sholat sunnahnya. Kalau sholat fardu, ya, kalau sholat fardu nanti ditafsir. Sekiranya nanti ibu itu marah atau sangat butuh banget, itu sholatnya masih ada waktu untuk diulang, itu jawab ibu lebih utama. Nanti sholat bisa diulang. Ibu, karena apa? Seorang ibu itu ucapannya nyata. Jadi fakta apa yang diucapkan tuh menjadi doa, menjadi kenyataan. Bahkan berkahnya dunia ya karena ibu, semuanya karena ibu. Jadi apalagi kita semua yang masih lengkap ya bapak ibunya, ya Allah, mencium tangan bapaknya yang keringetan pun dia karena bekerja untuk kita, coba. Dan nanti ya barangkali kita semua udah jadi bapak, jadi kakek ya. Nah kita posisi di situ. Nanti kita bisa menasihatin anak kita bagaimana orang tua, ya, seorang ayah umpamanya. Seorang ayah itu
kalau saya amati tuh banyak bohongnya. Seorang ayah itu banyak bohongnya. Dia itu tidak ingin terlihat capek di depan anaknya. Pokoknya pengen fine aja. Enggak, pokoknya yang penting kamu bahagia. Bapaknya jungkir balik dan sebagainya. Karena yang jadi sales mungkin dimarah-marahin sama karyawan, sama pelanggan, sama bosnya dimarahin. Nggak pernah cerita di rumah. Istrinya nggak pernah tahu. Maka dia sembunyikan, dia berbohong sama istrinya. Baik-baik aja, baik-baik. Alhamdulillah kantor baik-baik. Demi apa? Demi kebahagiaan istri dan anak-anak. Bapak itu masya Allah. Jadi sampai capek kayak apapun, itu ketika di rumah melihat anak-anaknya semeringah, anak-anaknya sehat, disambut oleh ibunya, itu capeknya hilang. Jadi ini pahalanya kalau dikatakan memang dibanding ibu kan ada beda 3 derajat katanya Pak ya. Dalam hadisnya ketika ada sahabat mengatakan, ya Rasul, siapa dulu sih orang yang perlu dimuliakan? Ibumu. Tanya lagi ibumu, tanya lagi ibumu, sampai 3 kali. Ketika ditanya yang keempat kali baru bapak. Iya memang. Tetapi jangan kok menyepelekan bapak. Bapak juga sangat besar. Ayah kita juga sangat besar jasanya dalam membesarkan kita. Bahkan di dalam hukum, sebetulnya dalam hukum kisos, itu ketika bapak membunuh anak, itu dalam hukum Islam itu nggak ada balasan bapak dibunuh lagi, nggak ada kisos. Itu saking apanya, ya, orang tua penting banget kan? Karena adanya anak karena orang tua. Sehingga kita semua tidak ada yang bisa membantah orang tua, nggak boleh sama sekali. Bahkan dalam perkataan aja nggak boleh lebih kencang sedikit volumenya dari orang tua, nggak boleh, dosa hukum. Bahkan kita menyakiti orang tua baik secara jasad ya ataupun secara verbal, kita secara omongan itu nggak boleh. Memukul nggak boleh, apalagi mengatakan aja nggak boleh kita. Itu pada orang tua. Dan bahkan ketika dipanggil kita nggak boleh, ntar kita nggak boleh dipanggil, ya langsung menghadap. Inna dayaka fasri'u mulabbiya. Ketika orang tua itu memanggil, maka harus menghadap, fasri'u dengan cepat, secepat mungkin. Wa aqbilu in khatabaka muqdiya. Dan kalau orang tua itu mengajak bicara, harus menghadap. Ini anak-anak sekarang nih Pak, bapak-bapak mungkin punya anak. Ada nggak di antara anak-anak kita yang diajak bicara kemudian dia tetap pegang HP gitu? Ini perlu diperbaiki itu akhlak yang begitu. Itu jelas-jelas akhlak tercela. Jangan sampai anak-anak kita ketika kita ngajak bicara kemudian dia cuek dengan mainannya, cuek dengan HP dan sebagainya. Harus menghadap dia, kita lihat matanya kayak apa supaya orang tua nyambung dengan anaknya, anak nyambung dengan orang tua. Karena adabnya begitu. Wa aqbilu in khatabaka musghliya, harus mendengarkan ketika orang tua berkata-kata. Ini adabnya. Nah, kita dulu mungkin kalau kita insya Allah orang-orang tua ini, para kita yang dulu dilahirkan tahun 60-an, 70-an, pasti punya adab seperti itu. Nggak pernah bisa membantah sama orang tua. Kita dipanggil orang tua, panggut-panggut, udah langsung duduk depan orang tua. Sekarang jalan kaki depan orang tua aja nggak ada yang sopan sekarang tuh. Karena nggak pada ngaji anak-anak sekarang. Coba aja. Dulu kita di depan orang tua, ya Allah, jalan tuh nggak berani, tegak di depan orang tua nggak berani, harus membungkuk di depan orang tua. Itu sekarang nggak berlaku, nggak begitu. Saya lihat tadi malam aja saya ada kajian, anak-anak salim sama orang tua, sama kita salim. Sama sebelah saya salim nggak dicium tangannya, nggak. Sama saya diajarin, sini salim sama orang tua, cium tangannya, nggak boleh nggak, saya bilang gitu. Itu kebiasaan kayak begitu. Salim sama orang tua kayak sama teman. Coba, itu sekarang kayak begitu. Emang kita dulu begitu? Nggak ada kan? Bapak-bapak insya Allah semuanya salim sama orang tuanya nih, semua cium tangannya. Apalagi tangan ibu, cium bolak-balik Pak, berkah di situ adanya. Insya Allah. Kalau ada orang ibunya di rumah nih, dia mau kerja berangkat, salim sama ibu. Saya itu ada tetangga kerjanya di PT Indosemen Cirebon itu, dia jadi orang sukses. Ternyata apa? Setiap hari itu kalau mau kerja selalu mampir ke rumah ibunya dan selalu bersimpuh cium tangan sama ibu. Setiap hari
selalu disiapkan waktu untuk ibunya. Coba, Masya Allah. Rugi sekali kalau kita bisa seperti itu, ternyata kita tinggalkan. Kalau bisa, ibu itu udah dikeramatkan, oleh kita dikeramatkan. Karena itu tadi doanya aja, kalau ibu udah merasa senang dengan kita pasti bahagia dunia akhirat. Tapi jangan sekali-kali ibu merasa nggak suka sama kita gara-gara tingkah kita yang nggak benar. Naudzubillah, takutnya neraka itu di depan kita. Bapak dan saudara sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya itu tidak ada hijab, pasti dikabulkan oleh Allah dan tidak akan ada putus-putusnya. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan demikian nih Bapak Haji Ari ini, bukannya beliau nggak bisa mendoakan untuk orang tuanya, tapi dalam rangka mengingat kebaikan orang tuanya, beliau mengundang saudara-saudara, teman-teman, kerabat dan jamaah semua, tetangga semua untuk sama-sama dimohonkan silaturahim ke sini. Dan juga sekaligus mendoakan Bapak almarhum Atu Mulyono. Dan insya Allah Bapak-bapak ikhlas dan ridho untuk mendoakan beliaunya. Insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan itu waktu ba'da asar sampai maghrib, tung maghrib itu waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa. Hadisnya banyak, ceritanya banyak. Karena itu adalah doa yang dikabulkan menjelang buka puasa itu. Jangan main ngabuburit kemana-mana, kemudian malah nonton TV. Gunakan untuk zikir yang baik seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah bapak-bapak dan saudara semuanya, bulan Ramadan kita yang sudah sebentar lagi, semoga kita bisa menyelesaikan dengan sempurna dan dengan jaminan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa yang puasanya habis semua, tuntas semua, qiyamul Ramadan tarawih tuntas semua, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana bayi yang baru lahir, Idul Fitri kita itu semuanya kosong. Kita nggak ada dosa dengan Allah, nggak ada dosa dengan sesama, insya Allah ya. Kita yang pernah ngomongin tuh segera kita minta maaf. Aku pernah ngomongin kamu, minta maaf lah. Jangan sampai itu mengganjal nanti di akhirat. Allah tidak akan ridho, tidak akan memaafkan kalau hak adami tidak dimaafkan. Dari kami terlalu panjang barangkali, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Padahal ingin sih yang banyak, karena kangen sudah lama nggak ketemu ya, karena tempat yang sangat jauh, waktu juga yang sangat sempit ya, sehingga hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekeliruan kami dan semoga kebaikan-kebaikan atau hidayah semoga bisa menjadi inspirasi Bapak dan saudara sekalian. Sekali lagi, ada 3 hal yang tidak terputus dari orang yang meninggal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Mari kita jaga yang 3 itu. Kita regenerasi untuk anak-anak kita supaya soleh, mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya secara pribadi mohon maaf ya, secara pribadi barangkali ada kekeliruan dan keluarga saya juga mohon dimaafkan. Barangkali kemarin juga ada yang berinteraksi, ya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Insyaallah saya tidak merasa Bapak menyalahi saya, tidak merasa Bapak dosa kepada saya. Saya sudah dimaafkan sebelum Bapak-bapak melakukan dosa dengan saya. Dan insya Allah nggak ada. Saya rela, saya ridho dengan Bapak-bapak semua, dengan keluarga Pak Ali, saya ridho semua. Saya nggak ada merasa disakiti oleh siapapun di sini. Semoga saya juga mendapatkan hal yang sama dari Bapak-bapak. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Guru kita, Bapak Ustaz Soleh Maulana, yang telah menyampaikan 3 amalan jariah